Halo teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah manajemen pemasaran. Dosen pembina Bapak Adi Mursalin, SEMM, CPHCM, Program Studi Manajemen Jenjang S1, kelas F1 daerah, hari Selasa tanggal 16 Mei 2023. Waktu 120 menit. Sifat ujian adalah video record. Saya akan share soalnya. Untuk soal nomor 1, bagian A, berkenaan dengan tugas sehari-hari di kelas. A. Apakah Anda sudah memiliki buku manajemen pemasaran? Sudah ada? Jika iya, kenapa Anda wajib memiliki buku marketing? Untuk belajar dan menjawab soal-soal yang berkenaan dengan buku tersebut. B. Apa tujuan Anda mengikuti kuliah manajemen pemasaran? Mempelajari manajemen pemasaran akan membantu saya memahami mengapa pelanggan berpikir atau berperilaku dengan cara tertentu saat membeli sesuatu. Saya juga akan memahami kebutuhan mereka, cara membujuk mereka, dan bagaimana tindakan pelanggan dapat menguntungkan bisnis saya. C. Berapa kali Anda menghadiri kuliah manajemen pemasaran? Saya selalu hadir dalam kuliah manajemen pemasaran. Apakah Anda aktif menjawab soal-soal yang ditanyakan di kelas? Jika iya, buktikan bahwa Anda aktif. Dan jika tidak, mengapa Anda tidak aktif? Saya selalu aktif mengikuti kuliah manajemen pemasaran dan aktif menjawab soal-soal yang ditanyakan dosen di kelas dan di WA Group. Untuk buktinya, bisa teman-teman lihat di YouTube Pak Adi Mursalin. Ada berapa tugas yang sudah saudara kerjakan? Dalam bentuk apa tugasnya? Jelaskan isi tugas Anda. Tugas yang saya kerjakan sudah 3 dalam bentuk video YouTube. F. Apakah Anda sudah bergabung di Google Classroom? Apa tugas yang diberikan di Google Classroom? Tanggal berapa Anda menyerahkan tugas di Google Classroom? Apakah sudah dinilai dosen? Jika iya, berapa nilai tugas Anda tersebut? Kita buka Google Classroom. Ini tugas yang sudah
Pak Adi Musalin posting. Nah, tugas yang sudah saya kirimkan ada 3 dalam bentuk link dari video YouTube. Soal bagian B berkenaan dengan affiliate marketing, Affilio. Apakah Affilio Marketplace? Jelaskan. Kita buka di Affilio Leaders. Saya bacakan dulu soalnya. Dari mana Anda mengetahui Affilio Marketplace tersebut? Dari sponsor saya, Bapak Adi Mursalin, SEMM. Kita jawab yang nomor A. Apa itu Affilio Marketplace? Kita buka Affilio Leaders. Guys, sabar yang udah nungguin kita, tenang sabar. Kita akan launching di bulan Mei tahun 2023. Oke? Tungguin. Nah, Affilio adalah perusahaan aplikasi marketplace yang dipasarkan dengan cara afiliasi bertingkat dengan memadukan 2 pemasaran, yaitu digital marketing dan network marketing. Affilio berisi jutaan produk umum, produk yang biasa ditemui di marketplace pada umumnya, misalnya Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Dan juga tersedia layanan PPOB. Apakah Anda mendaftar di Affilio Marketplace dan apa web replika Anda? Apakah merasa tertarik ikut Affilio atau terpaksa? Jelaskan jawaban Anda. Saya sangat tertarik. Jelaskan bagaimana cara kerja Affilio tersebut. Kita akan membuka Affilio Leaders. Saya akan buka member area dulu. Apakah Anda mendaftar di Affilio Marketplace dan apa web replika Anda? Web replika saya adalah www.tokoaffilio.com/Uluan Ganteng. Nomor ID 14526. ID referral sponsor Anda adalah Amur 2766
Bapak Adi Mursalin. Untuk member saya ada 30 orang. Untuk cara kerja Apelio tersebut, jelaskan bagaimana cara kerja Apelio tersebut. Aplikasi produk, ini produk umumnya, produk PPOB-nya, kita bisa beli pulsa, pulsa listrik, tiket terbang, hotel, dan lain-lain. Afiliasi produk, afiliasi member, cara menghitung komisi untuk afiliator, Affilio margin atau AM dikali 100 dikali persen. Nah, ini untuk contohnya, Andi adalah orang yang kita ajak menjual atau belanja produk tersebut. Kamu akan mendapatkan 10% dari Affilio margin yang dikali 100. Ini contohnya. Ini ilustrasi afiliasi member. Kita lihat soalnya lagi. Nah, untuk marketing plan-nya di Apelio ada 6. Saya buka dulu. Untuk soal F, ada berapa marketing plan di Apelio tersebut? Ada 6. Jelaskan marketing plan dari Apelio tersebut. Kita lihat di training online. Yang pertama adalah marketing plan. Keuntungan mengajak orang bergabung di Apelio. Yang kedua, marketing plan
pastikan sudah jadi afiliator inti. Yang ketiga, marketing plan, memahami dan strategi mencapai peringkat bronze. Yang keempat, marketing plan, memahami dan strategi mencapai peringkat gold. Yang kelima, marketing plan, memahami dan strategi mencapai peringkat platinum. Yang keenam, marketing plan, memahami dan strategi mencapai peringkat diamond. Nah, teman-teman bisa lihat di selengkapnya untuk penjelasannya. Kita lanjut. G. Jelaskan bagaimana komisi yang ditentukan dalam afilio tersebut. Kita lihat di sini. Contoh yang sudah saya jelaskan tadi. Misalnya Andi, kita lihat contoh yang lain. Seperti ini jumlah komisi yang didapat. Jika generasi 1 jumlah afiliatornya 5, afiliasi atau afilio marginnya 1000. Lalu untuk akumulasi afilio margin dikali jumlah afiliator 5000. Komisi generasinya 10% afilio margin. Nah, untuk komisi yang didapat afilio margin dikali 100 dikali komisi generasi adalah 50.000. Nah, jika generasi 10, kita sudah mencapai generasi 10, itu jumlah afiliatornya 9.765.625 orang. Jika afilio margin belanja masing-masing afiliator adalah 1000 afilio margin, itu akumulasi afilio marginnya dikali jumlah afiliator sama dengan 9,7 M. Lalu komisi generasinya, komisi 1% afilio margin. Komisi yang didapat afilio margin itu dikali 100 dikali komisi generasi sama dengan 9,7 M. Kita lanjut. H. Posting foto Anda, I'm ready affilio. Jelaskan makna foto Anda tersebut dan lampirkan foto Anda tersebut. I'm ready, tim pioner. Bisnis tanpa modal, marketplace afiliasi paling mudah. Nah, kita lanjut ke soal 3, bagian C. Berkenaan dengan teori-teori di e-book manajemen pemasaran yang Anda peroleh dari dosen Anda. A. Silakan buka bab 2, 3, dan bab 4. Apa topik bab 2, 3, dan 4 tersebut? Jelaskan isi dari bab 2, 3, dan 4 tersebut.
Kita buka modul manajemen pemasaran 1. Nah, bab 2 adalah perkembangan pemasaran di abad ke-21. Bab ini sebagai rujukan mahasiswa untuk memahami perkembangan pemasaran di abad 21. Faktor-faktor yang mempengaruhi situasi ekonomi saat ini pada pemasaran di Indonesia dan peluang pemasaran di Indonesia. Bab 3 adalah perencanaan strategi pemasaran. Untuk bab ini, sebagai rujukan mahasiswa, memahami perencanaan strategis pemasaran, konsep dasar perencanaan pemasaran, definisi perencanaan strategi pemasaran, langkah-langkah proses perencanaan pemasaran, tipe-tipe perencanaan pemasaran, faktor yang mempengaruhi perencanaan pemasaran dalam perencanaan pemasaran, sistem perencanaan pemasaran, proses perencanaan pemasaran, lalu pentingnya perencanaan. Untuk bab 4 itu adalah sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran, fungsi manajemen, peran manajerial, pengambilan keputusan, proses sistem informasi pemasaran, komponen sistem informasi pemasaran, lalu pentingnya sistem informasi pemasaran, dan karakteristik sistem informasi pemasaran. Nah, bagaimana marketing mempengaruhi kehidupan Anda di masa mendatang? Berikan contoh dalam penjelasan. Pemasaran merupakan cara efektif untuk mendorong keterlibatan pelanggan kita. Penting bagi bisnis untuk selalu melibatkan pelanggan. Perlu diingat, tingkat keterlibatan tidak sama dengan tingkat penjualan. Melibatkan pelanggan berarti memberi mereka informasi yang relevan tentang produk dan bisnis Anda. Beritahu pelanggan Anda apa yang tidak mereka ketahui tentang produk. Nah, media sosial adalah salah satu platform terbaik untuk melibatkan pelanggan sebagai bagian dari pemasaran. Beberapa perusahaan menggunakan video pendek untuk melibatkan pelanggan mereka. Terlibatan juga akan meningkatkan kedekatan pelanggan dengan produk Anda. Selain itu, pemasaran juga bisa membantu membangun dan menjaga reputasi bisnis. Pertumbuhan dan masa hidup bisnis berhubungan erat dengan reputasi bisnis Anda. Sebagian besar kegiatan pemasaran diarahkan untuk membangun reputasi bisnis. Reputasi bisnis dibangun ketika produk dapat memenuhi harapan pelanggan.
bagi masyarakat luas, bisnis seperti inilah yang bisa dianggap bertanggung jawab. Dengan reputasi yang baik, pelanggan pun akan merasa bangga saat dikaitkan dengan produk Anda. Pemasaran menggunakan strategi komunikasi dan branding yang efektif untuk memastikan bahwa reputasi bisnis tetap terjaga. Apakah ada perbedaan antara konsep produk, konsep produksi, konsep penjualan, dan konsep pemasaran? Jelaskan jawaban Anda. Kita buka di modul pemasaran 1. Kita di bab 1. Nah, konsep manajemen pemasaran. Ada konsep produksi, ada konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran sosial. Kita sampai ke konsep pemasaran. Nah, untuk konsep produksi adalah salah satu konsep bisnis tertua. Ini telah muncul pada abad ke-20 di Amerika Serikat. Menurut konsep ini, pelanggan lebih memilih produk yang murah dan mudah didapat, yang dapat dijangkau di pasar tak jenuh. Dasar dari konsep ini adalah penekanan pada biaya produksi yang rendah, efisien produksi yang tinggi, dan produksi massal atau volume produksi yang besar. Singkatnya, sejumlah besar barang termurah sangat mirip dengan hukum Say yang menyatakan pasokan menciptakan permintaan sendiri. Jadi, perusahaan memproduksi produk dalam skala besar dan memastikan bahwa produk tersebut dengan mudah tersedia di mana saja bagi pelanggan. Nah, secara umum, penerapan konsep produksi cocok untuk perusahaan yang memiliki pasar mendunia, perusahaan yang menikmati keuntungan monopoli, perusahaan manapun yang permintaan produknya melebihi pasokan. Nah, untuk konsep produk, menyatakan bahwa pelanggan atau konsumen lebih menyukai produk yang memiliki kualitas, kinerja, dan fitur tertinggi. Konsep produk adalah konsep wajib untuk memberikan produk terbaik kepada pelanggan sesuai permintaan harapan. Sebuah produk tidak lengkap dengan sendirinya dan membutuhkan faktor bisnis lain seperti pemasaran, distribusi, lalu penjualan, layanan, dan lain-lain agar berhasil. Pentingnya konsep produk. Nah, contohnya konsep produk, Apple adalah salah satu perusahaan yang sangat menggarap konsep produk untuk memberikan produk terbaik pada konsumennya. Produk Apple dianggap berkualitas sangat tinggi dengan fitur inovatif dan performa hebat.
Pelanggan mengejar produk Apple dan itu menciptakan daya tarik kemasan. Lalu kita masuk ke konsep penjualan. Konsep penjualan didasarkan pada premis bahwa pelanggan tidak akan membeli barang atau jasa merek Anda kecuali Anda melakukan aktivitas penjualan dan promosi dalam skala besar. Oleh karena itu, bisnis dan perusahaan harus melakukan kegiatan promosi dan pemasaran untuk mengakselerasi produknya di pasaran. Pelanggan memiliki kebutuhan batin dan tugas Anda adalah mengubah kebutuhan batin mereka menjadi membeli produk Anda melalui motivasi dan persuasi. Nah, ini contoh konsep penjualan, misalnya perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi mengikuti konsep penjualan dengan berasumsi bahwa itu baik untuk semua orang dan semua orang harus membeli asuransi. Agen asuransi fokus pada penjualan lebih banyak produk karena begitulah cara mereka mendapatkan komisi dan keuntungan. Lanjutnya kita pada konsep pemasaran. Konsep pemasaran berorientasi pada pelanggan. Ini menempatkan pelanggan di tengah-tengah proses pemasaran, mencari tahu kebutuhan dan keinginan pelanggan, kemudian memuaskan kebutuhan tersebut dan lebih baik daripada pesaing. Nah, pendekatan ini pemasaran mengatakan bahwa pelanggan selalu benar dan kebutuhan serta keinginan harus didahulukan. Di sini strategi pemasaran berfokus pada penghasilan keuangan dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ini mengikuti strategi yang sangat sederhana bahwa pemasar tidak mencari pelanggan yang tepat dari produk mereka. Sebaliknya, mereka menghasilkan produk yang tepat untuk pelanggan mereka. Pemasar mencoba menjembatani kesenjangan antara pelanggan dan produk perusahaan. Nah, ketika Anda membandingkan konsep pemasaran dengan konsep penjualan, maka Anda akan menemukan perbedaan besar antara kedua strategi ini. Tidak salah jika Anda mengatakan bahwa kedua strategi ini berada di dua kutub ekstrim yang berlawanan. Nah, ini perbedaan konsep penjualan dan konsep pemasarannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4, soal bagian D, berkenaan dengan video manajemen pemasaran. Silakan buka link ini dan dibuka link videonya dan ditonton. Jelaskan isi dari video tersebut. Sebutkan judul video tersebut, lalu siapa pembicaranya, manfaat apa yang diperoleh menonton video tersebut, lalu bagaimana cara mempelajari manajemen pemasaran menurut pembicara tersebut.
Teman-teman, kali ini kita jumpa lagi dengan saya, Ahmad Ikhwan Setiawan. Ya. Kali ini kita belajar suatu ilmu yang menarik. Ilmu yang seringkali Anda dengar, Anda sudah lakukan, dan seringkali Anda praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun istilah-istilah di dalamnya barangkali Anda tidak tahu. Apa itu? Ilmu manajemen pemasaran. Banyak hal yang terkait dengan manajemen pemasaran. Kali ini kita akan fokus pada beberapa hal. Yang pertama adalah apa pengertian manajemen pemasaran. Yang kedua adalah kita akan belajar sejarah munculnya ilmu manajemen pemasaran. Berikutnya kita akan bahas tentang pentingnya manajemen pemasaran dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perusahaan maupun dalam kegiatan bisnis. Berikutnya, kita juga akan belajar mengenai posisi manajemen pemasaran di antara ilmu-ilmu manajemen yang lain. Berikutnya, kita akan bahas tentang proses manajemen pemasaran yang perlu kita ketahui di dalam perusahaan. Pemirsa, kita akan bahas yang pertama kali. Apa pengertian manajemen pemasaran itu? Saya yakin ya, semua sudah tahu, sudah pernah lihat di buku atau pernah lihat ya di informasi lewat internet atau apa saja, karena ilmu ini bukan hal yang baru. Betul, yaitu serangkaian proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan, yaitu fokusnya adalah pertukaran produk atau jasa antar pelaku bisnis. Ya. Apa tujuannya? Mencapai target perusahaan secara efektif dan efisien. Tepat sekali itu pengertian yang teman-teman pahami. Berikutnya, seringkali kita lihat dalam kehidupan bisnis banyak pelaku. Ya. Ada pertukaran antara pemasok ya, yang mengirimkan barang kepada perusahaan. Berikutnya ada pertukaran, ya, perusahaan mengirim barang kepada pengecer, ya, atau kita sebut sebagai reseller, ya, atau pengecer. Berikutnya juga sering kita lihat, ya, pertukaran antara pengecer dengan pembeli. Semua itu, ya, bisa kita lalui proses itu dengan baik, ya. Tadi orientasinya adalah efektif dan efisien. Jika kita mampu ya memahami manajemen pemasaran dengan baik dan tentunya apa? Mempraktekannya ya, teori-teori tersebut dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Teman-teman, hal yang terpenting lagi adalah kita akan bahas mengenai sejarah munculnya ilmu manajemen pemasaran ya. Jika sebelum tahun 1800-an ya, di mana transaksi ini dilakukan secara barter, maka orientasi pemasaran adalah meningkatkan nilai tukar barangnya sehingga bisa mendapat barang-barang yang ditukarkan dengan nilai yang lebih baik ya. Kemudian saat terjadinya revolusi industri, masih teman-teman tahu kan?
Nah, untuk pembicaranya adalah dosen Dr. Ahmad Ikhwan Setiawan, SEMT. Kita lanjut. Teman-teman, kali ini kita jumpa lagi dengan saya. Terjadi perang dunia pertama dan kedua. Saat itu orientasi perusahaan adalah memperluas pangsa pasar. Ya. Kalau sebelumnya, ya, yang terpenting adalah barang itu laku, ya, sehingga mengurangi beban produksi. Sekarang adalah bagaimana barang itu bisa dijual ke banyak negara. Karena itu mereka sekarang belajar bagaimana konsumen di negara-negara tujuan ini memahami, ya, kebutuhannya. Mereka bikin produk sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Kemudian berkembang adanya globalisasi sekitar tahun 1970, ya, bahwa barang ini yang diproduksi oleh pabrik diharapkan, ya, bisa dipasarkan ke banyak negara. Ilmu marketing tumbuh pesat saat itu. Ya. Bagaimana memahami culture yang berbeda setiap negara. Tentunya teman-teman paham budaya negara-negara di Amerika, di Eropa, di Asia, di Afrika, dan juga di Timur Tengah sangat beda. Karena itu orientasi bagaimana memahami culture setiap budaya dan membuat produk ini bisa diterima oleh pasar menjadi sangat penting. Berkembang istilahnya konsep orientasi pasar, loyalitas, kepuasan dan sebagainya. Ya, teman-teman, setelah ini lewat, ya, kita sekarang memasuki masa yang luar biasa, yaitu berkembangnya digital, berkembangnya teknologi informasi. Ya, sekarang fokusnya tidak lagi memasarkan produk, ya, lewat media-media yang konservatif, tapi lewat teknologi. Karena itu tahun 2000, ya, kemudian sampai sekarang berkembang, ya, luar biasa yang disebut sebagai internet, ya, teknologi internet yang digunakan untuk memperluas jejaring pemasaran. Konsep-konsepnya menjadi luar biasa. Ya, kita kenal ada digital marketing, ada e-commerce dan sebagainya. Teman-teman, kita akan lihat berikutnya. Kenapa kita semua belajar tentang manajemen pemasaran? Ada banyak hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah, ya, dengan memahami manajemen pemasaran, maka perusahaan bisa menyampaikan produk. Ya, produk di sini bisa jadi dalam bentuk barang atau jasa, ya, kepada konsumen dengan baik. Ya. Kalau tanpa ilmu ini barangkali nyampe, ya, produk itu, ya, cuman tidak bisa, ya, nyampe kepada konsumen secara optimal. Ya. Berikutnya adalah ingat bahwa tadi, ya, dalam perusahaan ini ada bagian produksi yang tugasnya adalah menghasilkan produk. Ya. Bagian marketing adalah berfungsi untuk mendukung, ya, bagian produksi sehingga produk ini bisa sampai kepada konsumen, ya, sehingga produknya, ya, bisa dihasilkan, ya, dan nyampe pada konsumen. Berikutnya adalah kenapa kini kita pelajari, ya, karena dengan memahami manajemen pemasaran maka perusahaan mampu mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang betul-betul diperlukan oleh konsumen. Harapannya apa? Dengan memahami konsumen, maka perusahaan bisa membuat produk yang betul-betul dibutuhkan. Ya. Berikutnya adalah dengan memahami manajemen pemasaran, maka ini sebagai bagian, ya, visi perusahaan untuk merealisasikan, ya, kebutuhan dana yang diperlukan. Ingat bahwa dengan menjual produk maka perusahaan, ya, memperoleh pendapatan, ya, dan pendapatan ini digunakan oleh perusahaan, ya, untuk menghidupkan seluruh kegiatan-kegiatan perusahaan. Pendek kata teman-teman, ya, bahwa manajemen pemasaran adalah urat nadi dari perusahaan. Ini sangat diperlukan supaya perusahaan bisa survive, bisa berkembang, ya, melewati masa-masa
pertumbuhan maupun masa-masa keberlanjutan bisnisnya. Teman-teman, kita lihat berikutnya. Kalau kita pelajari di dalam fungsi-fungsi manajemen, ya, maka posisi manajemen pemasaran sangat mendukung, ya, adanya fungsi-fungsi lain. Kita ingat, ya, ada manajemen sumber daya manusia, mengatur karyawan, mengatur anggota organisasi, menentukan fungsi-fungsi divisi-divisi di dalam perusahaan. Berikutnya adalah manajemen produksi. Tugasnya apa? Betul, ya. Tugasnya adalah membuat produk, ya, yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga adalah manajemen keuangan. Tugasnya apa? Mengatur, ya, lalu lintas keuangan di dalam perusahaan. Nah, manajemen pemasaran di sini adalah mendukung fungsi SDM, produksi, keuangan, ya, sehingga perusahaan bisa memperoleh, ya, pendapatan dari produk-produk yang dijual pada konsumen. Teman-teman, ya, banyak kegiatan dalam manajemen pemasaran. Saya akan fokuskan pada 7 kegiatan utama. Yang pertama adalah analisis pasar. Seorang pemasar harus mampu memetakan karakteristik konsumen yang dituju. Dengan mengenalnya, maka pemasar fokus pada target yang dituju. Yang kedua adalah seorang pemasar harus mampu melakukan riset pasar. Semua data, informasi berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Yang ketiga adalah seorang pemasar mampu mengembangkan produk. Ingat bahwa setiap bisnis harus berkembang. Dasar perkembangan adalah inovasi. Maka seorang pemasar tentunya mampu memberikan masukan kepada perusahaan tentang produk apa yang bisa dikembangkan. Berikutnya adalah seorang pemasar mampu melakukan promosi, ya, dan komunikasi produk. Tanpa itu produk yang ada hanya ada di perusahaan, tentunya harus promosi dong, ya. Berikutnya, seorang pemasar harus mampu mendistribusikan produk. Produk harus nyampe pada konsumen yang dituju. Berikutnya adalah seorang pemasar mampu merancang pelayanan yang prima. Produk yang ada harus bisa di-create, ya, sehingga sampai pada konsumen dengan pelayanan yang unggul. Yang terakhir adalah seorang pemasar harus mampu menentukan harga bersaing. Saat ini harga menjadi prioritas bersaing. Pemasar harus mampu berapa harga yang mampu diterima oleh konsumen yang dituju. Ya. Berikutnya, ini bonus buat teman-teman. Sering kita dengar digital marketing. Apa itu? Betul, yaitu suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk dengan menggunakan media digital atau internet. Apa tujuannya? Segera, ya, konsumen yang ada di mana-mana ini mampu, ya, dituju dan mampu membeli produk yang diharapkan dari perusahaan. Teman-teman, sekarang berkembang, ya, digital marketing. Apa dasar dari digital marketing itu? Yaitu adalah teknologi pemasaran. Yang pertama adalah ini berkembang karena sekarang sudah naik, ya, konteks pemasarannya tidak lagi lokal tapi pemasaran global. Kemudian adanya perkembangan teknologi internet. Kemudian adanya perluasan jejaring pasar yang sebelumnya barangkali sifatnya adalah regional, sekarang terintegrasi, ya, menjadi global, ya. Berikutnya adalah berkembangnya e-commerce, ya, ini luar biasa. Yang terakhir adalah berkembangnya marketplace. Semua ini pemasaran global, teknologi internet, jejaring pasar terintegrasi, e-commerce dan marketplace menjadi sebuah konsep yang meningkatkan pemahaman kita mengenai pemasaran digital. Teman-teman, saya rasa semua ini kita pahami, mudah-mudahan semua paham tentang apa itu manajemen pemasaran. Terima kasih perhatiannya.
Nah, setelah kita menonton video tadi, ada beberapa pertanyaan lagi. Jelaskan isi dari video tersebut. Nah, dalam video tersebut menjelaskan tentang yang pertama adalah pengertian manajemen pemasaran, lalu sejarah munculnya manajemen pemasaran, berikutnya pentingnya manajemen pemasaran, posisi atau pentingnya ilmu pemasaran di antara ilmu-ilmu manajemen yang lain. Dan yang terakhir adalah proses manajemen pemasaran. Untuk judul video tersebut adalah mata kuliah manajemen pemasaran Fakultas Ekonomi Bisnis. Siapa pembicaranya? Dr. Ahmad Ikhwan Setiawan, SEMT. Nah, beliau adalah seorang dosen di Universitas 11 Maret, Fakultas Ekonomi Bisnis. Manfaat apa yang Anda peroleh dari menonton video tersebut? Nah, manfaat yang saya peroleh dalam ilmu manajemen pemasaran salah satunya adalah digital marketing, di mana kegiatan pemasaran atau promosi sebuah produk menggunakan media digital atau internet, di mana bertujuan untuk menarik konsumen dan calon konsumen dengan cepat. Terima kasih untuk video menjawab soal ujian tengah semester ini. Salam, saya Anwar, NIM 2210417797, kelas F1 daerah. Terima kasih.